Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar dan teks yang dibaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyusun informasi lisan atau tulis atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Yang kelima, setelah melakukan permainan, siswa dapat berdiskusi mengenai cara melakukan gerakan berjalan dan berlari dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Yang ketujuh, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. Yang kedelapan, setelah membaca, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa dengan benar. Anak-anakku, sudah tahu kan bagaimana ciri-ciri makhluk hidup? Nah, di video sebelumnya telah dibahas ciri-ciri makhluk hidup. Kalau teman-teman lupa, tonton lagi video sebelumnya ya. Jadi, makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Seperti manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, kupu-kupu terbang menggunakan sayapnya, cicak merayap di dinding. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bisa bergerak juga? Ya, tumbuhan bergerak. Namun, pergerakan yang terjadi pada tumbuhan berbeda dengan gerakan yang dilakukan manusia dan hewan. Jika manusia dan hewan dapat bergerak aktif, maka tumbuhan hanya bisa melakukan gerakan pasif. Tumbuhan bergerak karena adanya menerima rangsangan sehingga melakukan pergerakan. Contoh, pada tanaman putri malu, daunnya bergerak apabila terkena sentuhan. Gerakan menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsang. Anak-anakku, selain bergerak, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, sedangkan alat pernapasan pada tumbuhan disebut stomata. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Pernahkah kalian mengukur tinggi badan? Jika pernah, apakah tinggi badan dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 bertambah? Jika iya, itu artinya teman-teman mengalami pertumbuhan. Anak-anakku sayang, ibu kita telah melahirkan kita dengan susah payah. Oleh karenanya, kita harus berbakti kepada ibu dan juga bapak kita. Nah, ibu melahirkan bayi. Itu menunjukkan makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Begitupun dengan hewan. Hewan berkembang. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Begitupun dengan tumbuhan. Tujuan berkembang biaknya tumbuhan adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan.
Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu pun akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Dan landak juga kaki seribu pun akan menggulung badannya pada saat disentuh. Untuk selanjutnya, mari kita belajar membuat kalimat dengan baik. Kalimat yang baik itu mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Ibu Tia sering menulis novel di ruang kerja. Bersyukur pada Tuhan, semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengalaman sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain ya. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Baik teman-teman, untuk video kali ini dicukupkan dulu. Thanks for watching.